Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk pemenuhan tugas pekerti gelombang 6 Universitas Bengkulu dengan materi pengelolaan pembelajaran berbasis TPAK yang dibawakan oleh Dr. Eko Risdianto. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan topik pembelajaran saya itu tentang product life cycle. Nah, adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah pada topik hari ini adalah tentang mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya manajemen aset bagi sebuah usaha. Nah, untuk learning outline-nya sendiri itu berkaitan dengan definisi siklus hidup produk dan juga tahapan daripada siklus hidup produk. Nah, apa sih itu siklus hidup produk? Jadi, product life cycle itu bisa disebut sebagai siklus hidup produk. Nah, jadi itu dapat berkaitan dengan bagaimana suatu produk itu dapat bertahan di pasaran, mengikuti dengan siklusnya, baik dari awal kemunculan, kemudian juga bertahan sampai nanti di tahap penolakan. Nah, jadi di sini ada beberapa definisi berkaitan dengan siklus hidup produk. Jadi, baik itu tentang suatu grafik atau konsep atau gambaran yang menggambarkan tentang dinamika daripada suatu produk. Jadi, baik dari produk itu mulai dikeluarkan sampai bagaimana sih proses mereka bisa bersaing di pasaran sehingga bisa tetap bertahan atau bahkan malah hilang di pasaran. Nah, jadi adapun tahapan siklus produk itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa tahapan siklus hidup produk itu ada 4. Jadi mulai yang namanya introduction, pengenalan, kemudian juga growth, mulai mengalami pertumbuhan, maturity, pendewasaan, dan juga decline, mulai mengalami penurunan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi masing-masing dari 4 tahapan ini, baik itu dari introduction sampai tahap decline. Nah, jadi di sini dapat dilihat ya dari gambar berikut bahwa di tahap introduction itu adalah produk itu launch. Jadi artinya mulai diperkenalkan. Kemudian dia growth itu mulai bertumbuh dan dikenal oleh masyarakat. Kemudian dia mengalami tahap dewasa ya. Artinya dewasa di sini sudah tetap digunakan oleh orang-orang dan bahkan menjadi kebutuhan orang-orang terhadap produk tersebut. Sedangkan decline itu adalah tahap di mana dia sudah mulai mengalami penurunan dan tidak bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada di pasaran. Nah, di sini untuk tahap pengenalan itu sendiri dapat kita lihat bahwa ada beberapa ciri-cirinya. Misalkan dia produk mulai dikeluarkan, kemudian juga persaingan masih kecil ya karena produknya baru dikenal juga oleh masyarakat. Terus kemudian juga penjualan juga masih cukup rendah. Nah, jadi contoh yang bisa saya berikan misalkan kayak peluncuran Grab atau Gojek, yang pada dulunya kan kita tahu bahwa penggunaan Grab atau Gojek itu kan tidak ada yang online ya, jadi kita taunya ya udah kita mesen Gojek di luar gitu di pangkalan ojek. Sedangkan sekarang itu sudah mulai bermunculan yang namanya pemesanan secara online, baik itu nanti untuk tahap yang kita mulai mengenal aplikasi, kemudian juga kita memesan yang namanya kendaraan mobil ataupun motor untuk bisa melakukan bepergian secara instan, seperti itu. Nah, jadi di tahap pertumbuhan growth ini, jadi dia sudah di tahap mulai mendapatkan keuntungan dan kemudian sudah bertumbuh. Jadi misalkan di produk Gojek itu sendiri kita tahu tidak hanya untuk memesan kita melakukan perjalanan pulang pergi, tapi ada GoSend misalkan untuk mengirim produk GoFood misalkan untuk mengirim makanan, bahkan ada juga GoClean dulunya GoMassage. Jadi dia membuat yang namanya produknya itu terus bertumbuh sehingga nanti masyarakat itu dapat mengetahui bahwa fitur yang dapat digunakan di Gojek maupun di Grab tersebut tidak hanya untuk perjalanan saja, tetapi di berbagai produk juga bisa digunakan. Seperti itu.
Nah, selanjutnya berkaitan dengan tahap kedewasaan atau maturity. Jadi di sini adalah produk itu dia sudah menjadi hal yang memang dikenal oleh masyarakat, bahkan masyarakat bergantung terhadap produk tersebut. Jadi dulunya Gojek dan Grab itu tidak dikenal, bahkan sekarang mereka itu sudah anggap ketergantungan ya. Jadi kalau tidak ada Grab ataupun Gojek itu akan sangat susah untuk orang-orang berpergian maupun membeli sesuatu. Nah, jadi di sini juga di maturity itu ada yang namanya inovatif ya. Jadi gimana mereka tetap mengeluarkan atau launch produk-produk baru agar mereka bisa tetap bertahan dan juga nanti tidak mengalami penurunan, jadi terus dinikmati oleh para pengguna dan juga dimanjakan dengan berbagai produk. Misalkan Gojek itu dia bekerja sama dengan Tokopedia ya, jadi ketika mengirimkan suatu barang itu akan lebih cepat. Nah, disitulah bentuk kedewasaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sehingga perusahaannya itu bisa tetap bertahan di pasaran. Oke, kalau untuk berkaitan dengan tahap penurunan decline itu adalah berkaitan dengan produk yang sudah ditolak dan tidak bermunculan lagi di pasaran. Jadi penurunan itu tidak hanya berkaitan dengan penurunan pembelian, bahkan sudah close ya. Misalkan kita tahu banyak produk mie yang sudah tidak berproduksi lagi atau bahkan obat-obatan Apotil misalkan kita tahu itu sudah tidak boleh untuk dipasarkan lagi ya. Jadi itu sudah ditolak dan tidak muncul lagi di pasaran. Nah, selain itu juga misalkan kita tahu toko Giant ya, dia sudah mengalami decline bahkan sudah tutup karena memang sudah kalah dengan e-commerce yang kita tahu sudah banyak berkembang ya, baik itu dalam bentuk Shopee, Tokopedia, sehingga toko-toko grosir seperti itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, di tahap decline inilah perusahaan itu harus berusaha bagaimana sih cara agar perusahaan itu tidak mengalami decline bahkan tutup atau bangkrut ya, tapi berusaha untuk bisa tetap bertahan di maturity atau misalkan kalau sudah tahu ada tahap penurunan nanti diusahakan untuk bisa dikembangkan lagi produk-produknya sehingga nanti bisa tetap berjalan perusahaannya seperti itu. Ya, jadi itu kurang lebih berkaitan dengan siklus hidup produk dan penjelasannya secara singkat ya. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai fad trend dan mega trend. Jadi ini berkaitan juga dengan keberadaan produk di masyarakat. Nah, berkaitan dengan fad, jadi fad itu adalah suatu barang yang hanya bersifat tertentu ya. Jadi ketika boomingnya itu juga hanya dalam waktu tertentu. Nah, misalkan di sini kita bisa lihat salah satu contohnya, misalkan fad itu adalah lato-lato ya, contohnya. Jadi itu hanya berkembang sebentar, kemudian banyak yang beli, lama-kelamaan dia akan hilang. Nah, itu disebut dengan fad. Nah, selanjutnya tentang nah ini bisa dilihat ya gambaran tentang fad produk, misalkan tentang gangsing ya, kemudian ada Rubik, kemudian juga tentang Pokemon. Nah, kalau tren ini dia berkaitan dengan kejadian atau yang terjadi pada saat momentum. Misalkan kita tahu ketika pandemi, misalkan banyak orang yang bersepeda, kemudian banyak juga orang yang menggunakan masker, misalkan. Nah, sekarang, misalkan sudah tidak ada momentum tersebut, itu akan hilang. Jadi, akan hanya bertahan di kala-kala tertentu saja, seperti itu. Nah, berkaitan dengan megatrend, jadi dia akan berkembang sangat lama ya, dan bahkan menjadi proses revolusi atau perubahan suatu negara atau misalkan suatu produk ya. Misalkan kita tahu bahwa dulunya penggunaan koran, sedangkan sekarang sudah berkembang lebih banyak ke berita itu di media sosial, dan sekarang sudah menggunakan yang namanya media sosial tersebut dan koran itu sudah tidak ada, dan keberadaan sosial media itu akan digunakan dalam rentang waktu yang cukup lama, seperti itu. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai video pembelajaran secara singkat tentang produk life cycle. Semoga dapat memenuhi tugas untuk pekerti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.